Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi ya di mata kuliah keuangan internasional. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurs valuta asing ya. Saya dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Nama saya Ikmal Jeki Syahra dengan NIM 2018 0430 155 dengan mata kuliah Keuangan Internasional seperti itu. Baik teman-teman ya, saya akan jelaskan langsung ke materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kurs valuta asing. Kita masuk ke pengertian dari kurs valuta asing ya. Jadi ya, secara sederhana ya, kurs mata uang asing atau biasa disebut dengan kurs valuta asing ya, adalah rasio nilai antara ya, rasio nilai ya antara suatu mata uang ya dengan mata uang lainnya ya. Jadi nanti ada dua mata uang dan perbandingan nilai itu disebut dengan kurs valuta asing ya. Artinya kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda seperti itu. Itu pengertian dari kurs valuta asing. Nah, sedangkan apa sih pengertian dari kurs ya? Jadi kurs itu teman-teman ya adalah nilai suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain ya. Artinya nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. Itu pengertian kurs secara singkat. Jadi teman-teman ya, kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain ya. Jadi kurs menyatakan harga suatu mata uang jika diperjualbelikan dengan mata uang lain. Contohnya nih, contohnya mata uang dolar yang ditukarkan dengan rupiah ya, maka rupiah nilai maka nilai rupiah terhadap dolar tersebut dinamakan dengan kurs seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh perhitungan dari kurs itu sendiri. Ya, di sini teman-teman ya ada ya, misalkan ya, kurs euro per dolar 1.300 ya, euro per dolar 1.300 ya, 1.300 ya. 1 euro sebanding dengan 1.300 dolar Amerika, atau 1 euro dapat ditukarkan dengan 1.300 dolar Amerika, atau 1 euro dapat dibeli dengan 1.300 dolar Amerika. Jadi teman-teman bisa kita maknai ya, 1 euro ya, 1 euro ya itu sama dengan 1.300 US dolar ya. Itu maknanya ya. 1 euro sama dengan 1.300 dolar Amerika Serikat seperti itu. Nah, teman-teman ya, kurs yang berlaku dan ditetapkan di pasar spot disebut dengan kurs spot ya, kurs spot atau spot rate ya. Jadi kurs ini memiliki dua nilai ya, memiliki dua nilai. Yang pertama kurs beli ya, kurs beli atau kita bisa sebut dengan bid rate ya, atau buffing rate ya, buffing rate. Dan yang kedua itu ada namanya kurs jual ya. Jadi di sini ada tadi kurs beli ya, kurs beli ya, kurs beli. Kemudian ada namanya kurs jual ya. Atau disebut dengan as rate ya, atau selling rate seperti itu. Oh, di sini maaf teman-teman, maksudnya buying ya, buying karena kurang salah tulis seperti itu. Nah, pengertian kurs beli dan kurs jual ini selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau dealer ataupun pedagang mata uang asing ya. Jadi ya, misalnya nih, kurs jual itu misalnya jadi rupiah ke uang asing, misalnya dolar Amerika ya, merupakan kurs yang dipakai apabila bank atau mungkin money changer-nya ingin menjual uang asing ya, ingin menjual uang asing kepada kita. Atau jika mungkin teman-teman ingin menukarkan rupiah dengan mata uang asing ya, atau bisa diartikan kurs jual ini merupakan harga jual mata uang oleh bank atau money changer-nya ya, bank atau money changer-nya seperti itu. Sedangkan kurs beli ya teman-teman itu uang asing terhadap rupiah ya,
uang asing terhadap rupiah, merupakan kurs yang dipakai apabila bank atau money changernya ingin membeli uang asing dari kita ya, ingin membeli uang asing dari kita, atau jika kita ingin menukarkan uang asing tersebut dengan rupiah ya, atau bisa diartikan sebagai kurs yang telah diberlakukan bank apabila melakukan pembelian mata uang asing atau falas seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, misalkan ya nilai tukar euro terhadap dolar Amerika di Bank X ya, dinyatakan dengan kurs beli euro per USD ya 1.300 ya. Yang saya sampaikan tadi berarti itu 1 euro ya, 1 euro ya. Itu sama dengan 1.300 ya USD ya, atau US dollar. Ini dalam kurs beli ya, dalam kurs beli. Saya akan buat di sini tandanya. Ya, saya pakai ini saja. Ya. Nah, ini dalam kurs beli ya. Ini kurs beli. Itu 1 euro sama dengan 1.300 US dollar. Sedangkan ya pada kurs jual ya 1 euro dihargai dengan 1.305 ya. 1.305 ya. 1 euro ya 1.305 US dollar ya. Ini untuk kurs ya, kurs jual ya. Kurs jual ya. Itu bedanya ya. Itu kurs jual ini harganya 1.305 dolar, sedangkan kurs beli itu harganya 1.300 dolar. Jadi ada perbedaan seperti itu ya. Nah, maka Bank X akan memberikan kutipan dan quotation ya kepada nasabah yang dalam bentuk ya. Di sini kita bisa baca teman-teman ya. Euro per USD ya 1.300 sampai 1.305 ya. Ya, artinya yang pertama ini adalah kurs beli ya, yang kedua ini adalah kurs jualnya. Artinya Bank X akan membeli 1 euro dari nasabah ya dengan harga 1.300 ya. Karena 1.300 tadi adalah kurs beli, jadi bank akan membeli 1 euro itu sebanding dengan 1.300 US dollar ya. Nah, sedangkan teman-teman ya tadi bank membeli 1 euro harganya 1.300. Nah, kalau bank ingin menjual 1 euro maka harganya 1.305 ya. Sebagaimana yang saya sampaikan atau tuliskan di sini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ya, sebaliknya misalnya ya, nasabah akan membeli 1 euro dari bank dengan maka harganya 1.305 ya. Tadi ketika bank menjual maka ya, ketika bank menjual maka nasabah yang membeli gitu ya. Jadi kebalikannya seperti ini ya. Kemudian poin selanjutnya, ketika nasabah menjual 1 euro kepada bank maka harganya 1.300 dolar. Ini lawannya dengan ini teman-teman ya. Dengan ini ya. Kebalikannya ya 1.300. Karena kenapa? Karena ketika bank membeli artinya nasabah menjual ya. Ketika bank membeli maka nasabah menjual ya. Nah, pada pasar antar bank quotation kurs mata uang asing ditulis dengan lebih ringkas ya. Penulisannya itu lebih ringkas ini dengan kutipan seperti ini teman-teman. Ya, euro per USD 1.300 sampai 1.305 seperti itu. Atau lebih singkat lagi seperti ini ya. 1.300 per 5 seperti itu. Nah, teman-teman ya, pengertian dari spread kurs valuta asing ya. Kurs jual ya yang telah kita bahas tadi ya, kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli ya. Selisih antara kurs jual ya dan kurs beli ini disebut dengan spread ya. Ya, spread ya. Jadi ingat-ingat teman-teman, spreadnya adalah selisih dari kurs jual dan kurs beli ya. Ini adalah kaidah mendasar perdagangan ya. Nama juga perdagangan ya, pasti ada untungnya. Ya, seperti itu. Maka apapun yang diperdagangkan, pedagang akan selalu membeli pada harga yang lebih murah ya. Kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini adalah kaidah mendasar dalam perdagangan. Nah, bank sebagai pedagang mata uang di sini ya teman-teman akan melakukan hal yang sama ya. Karena bank juga ingin mencari profit seperti itu ya. Jadi spread adalah selisih antara harga jual dan beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi.
Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank, ya, keuntungan dari pihak bank atau nilai yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang seperti itu. Nah, kutipan kurs mata uang asing ya, ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada direct quotation ya. Direct quotation menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal ya. Mata uang asing dengan mata uang lokal ya. Contohnya teman-teman ya, mata uang asing yang dinyatakan dengan uang lokal ya. Di sini kita bisa lihat ada Rp12.000 per 1 dolar Amerika. Maka penulisannya 12.000 per 1 dolar ya. Jadi penulisannya teman-teman menunjukkan mata uang asing yang dinyatakan dalam rupiah ya. Di sini mata uang asing yang dinyatakan dalam rupiah ya. Artinya 1 dolar Amerika sama dengan 12.000 rupiah seperti itu. Itu direct quotation. Kemudian contoh yang lain teman-teman ya. Ini kita menggunakan yen Jepang misalnya. 110 yen ya sama dengan 1 dolar Amerika Serikat ya. Maka penulisannya itu bagaimana ya? Penulisannya itu nah di sini ya. 110 yen itu sama dengan atau 1 dolar Amerika Serikat ya. 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 110 yen Jepang ya. Jadi penulisannya seperti ini ya. Ada 1 dolar Amerika sama dengan 110 yen Jepang seperti itu. Jadi penulisan dari dua contoh yang di atas tadi teman-teman, yang untuk direct quotation di sini kita bisa lihat. Jadi mata uang asing dulu, kemudian kembali ke mata uang lokal seperti itu ya. Ini dolar, kemudian ini rupiah, ini dolar, ini yen Jepang seperti itu. Selanjutnya ada indirect quotation ya. Indirect itu quotation adalah menunjukkan satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan mata uang asing ya. Ini kebalikan dari direct quotation tadi. Contohnya Rp12.000 dari Indonesia sama dengan 1 dolar Amerika ya. Maka kita bagi ya 1 rupiah sama dengan ya 1 dolar dibagi Rp12.000. Maka teman-teman hasilnya adalah 0,000083 dolar Amerika ya. Nah, jadi teman-teman ya 1 rupiah kita bisa ya, 1 rupiah kita bisa artikan 0,0083 dolar seperti itu ya. Penulisannya teman-teman bisa kita tulis dengan seperti ini ya. 1 rupiah sama dengan 0,0083 US dolar Amerika Serikat. Nah, begitu juga teman-teman kalau ini kita menggunakan mata uang Jepang. Prinsipnya sama ya. Penulisannya juga kita menggunakan ini dulu ya. Nih, mata uang lokal dulu baru nanti mata uang asing ya. Itu merupakan hasil pembagian dari 1 per 100, berapa tadi rasionya seperti itu. Nah, penulisan kurs mata uang asing yang berlaku di pasar internasional tadi terbagi menjadi dua. Pertama, European quotation, yang kedua American quotation. European ini menyatakan 1 unit dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya ya. 1 unit dolar Amerika dengan mata uang asing lainnya. Misalnya 110 yen Jepang per 1 dolar Amerika Serikat. Maka kita bisa tulis teman-teman seperti ini ya. 110 yen Jepang sama dengan 1 dolar Amerika Serikat. Dan penulisannya kita bisa buat seperti ini ya. Nah, 1 USD dolar ya sama dengan 110 yen Jepang seperti itu. Kemudian kebalikannya yaitu American quotation, teman-teman menyatukan 1 unit mata uang asing ya dengan mata uang dolar Amerika. Jadi mata uang asing dengan mata uang dolar Amerika ya. Kita bisa lihat di sini 1.300 900 euro dolar Amerika per 1 euro. Kita nanti bisa tuliskan mata uang asing dulu ya. Di sini tadi mata uang asing dulu per unit mata uang dolar Amerika. Mata uang asingnya yaitu euro. 1 euro sama dengan 1.300 ya. 3.900 US dollar seperti itu. Nah, begitulah teman-teman penjelasan tentang kurs valuta asing ya. Di sini teman-teman yang ingin bergabung dengan program prodi ekonomi ya, teman-teman bisa cari di website ekonomi, atau yang internasionalnya ada IPF ya, program internasionalnya. Teman-teman bergabung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami akan tunggu teman-teman untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di sini atau mungkin mencari tahu di Instagram dari prodi kami seperti itu.
Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya. Terima kasih teman-teman untuk menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan penjelasan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.